Cara budidaya ikan yang baik dan benar. Poin yang pertama, unit usaha budidaya berada pada lingkungan yang sesuai dan terhindar dari kemungkinan terjadinya pencemaran. Poin yang kedua, suplai air. Unit usaha budidaya mempunyai sumber air sesuai dengan peruntukannya dan terhindar dari bahan pencemar. Poin ketiga, tata letak dan desain. Area usaha budidaya hanya digunakan untuk budidaya ikan. Unit usaha budidaya mempunyai desain letak yang dapat mencegah kontaminasi silang. Untuk toilet, septic tank, gudang, dan fasilitas lainnya terpisah dan tidak berpotensi mengkontaminasi produk budidaya. Unit usaha budidaya memiliki fasilitas pembuangan limbah cair ataupun padat yang ditempatkan di area yang sesuai. Wadah budidaya seperti karamba dan jaring didesain dan dibangun agar menjamin kerusakan fisik ikan yang minimal selama pemeliharaan dan panen. Kemudian poin yang keempat mengenai kebersihan fasilitas dan perlengkapan. Unit usaha budidaya dan lingkungannya dijaga kondisi kebersihan dan higienis. Dilakukan tindakan pencegahan terhadap binatang dan hama yang menyebabkan kontaminasi. Untuk BBM, bahan kimia seperti disinfektan, pupuk regen, kemudian pakan dan obat ikan disimpan dalam tempat yang terpisah dan aman. Wadah, perlengkapan dan fasilitas budidaya dibuat dari bahan yang tidak menyebabkan kontaminasi. Untuk fasilitas dan perlengkapan dijaga dalam kondisi higienis dan dibersihkan sebelum dan sesudah digunakan, serta bila perlu didisinfeksi dengan disinfektan yang diizinkan. Poin yang kelima, persiapan wadah budidaya. Wadah budidaya ini dipersiapkan dengan baik sebelum penebaran benih. Kemudian dalam persiapan wadah dan air hanya menggunakan pupuk, probiotik, dan bahan kimia yang direkomendasikan. Poin ke-6, pengelolaan air. Dilakukan upaya filterisasi air atau pengendapan serta menjamin kualitas air yang sesuai untuk ikan yang dibudidayakan. Kemudian monitor kualitas air sumber secara rutin untuk menjamin kualitas air yang sesuai untuk ikan yang dibudidayakan. Lalu dilakukan pengelolaan air setelah proses produksi. Poin ke-7, benih. Benih yang ditebar dalam kondisi sehat dan berasal dari unit pembenihan bersertifikat dan tidak mengandung penyakit berbahaya maupun obat ikan. Poin ke-8, pakan. Pakan ikan yang digunakan memiliki nomor pendaftaran atau sertifikat yang dikeluarkan oleh Direktur Jenderal atau surat jaminan dari institusi yang berkompeten. Kemudian pakan ikan disimpan dengan baik dalam ruangan yang kering dan sejuk untuk menjaga kualitas serta digunakan sebelum tanggal kadaluarsa. Lalu pakan tidak dicampur bahan tambahan seperti antibiotik, obat ikan, bahan kimia lainnya atau hormon yang dilarang, dan bahan yang digunakan harus terdaftar pada DJPB. Pakan buatan sendiri harus dibuat dari bahan yang direkomendasikan oleh DJPB dan tidak dicampur dengan bahan-bahan terlarang seperti antibiotik, pestisida, dan logam berat. Lalu pemberian pakan dilakukan dalam efisiensi sesuai dengan dosis yang direkomendasikan. Kemudian pakan berlabel atau memiliki informasi yang mencantumkan komposisi, tanggal kadaluarsa, dosis, dan cara pemberian dengan jelas. Poin 9, penggunaan bahan kimia, bahan biologi dan obat ikan. Hanya menggunakan obat ikan, bahan kimia dan biologis yang diizinkan dengan nomor registrasi dari DJPB. Kemudian penggunaan obat ikan yang diizinkan sesuai petunjuk dan pengawasan. Obat keras harus digunakan di bawah pengawasan petugas yang berkompeten. Lalu obat ikan, bahan kimia dan biologis disimpan dengan baik sesuai spesifikasi. Kemudian penggunaan obat ikan, bahan kimia dan biologis sesuai instruksi dan ketentuan atau petunjuk pada label. Lalu dilakukan tes untuk mendeteksi residu obat ikan dan bahan kimia dengan hasil di bawah ambang batas. Serta obat ikan, bahan kimia, dan bahan biologis yang digunakan memiliki label yang menjelaskan dosis dan aturan pemakaian, tanggal kadaluarsa, dan masa henti obat yang ditulis dalam bahasa Indonesia. Poin ke-10, ada penggunaan es dan air.
Persyaratannya ada 4, yaitu air bersih digunakan dan tersedia dalam jumlah yang cukup untuk panen, penanganan hasil, dan pembersihan. Kedua, hanya berasal dari pemasok yang disetujui dan menggunakan air minum atau bersih. Ketiga, es diterima dalam kondisi saniter. Dan yang terakhir, es ditangani dan disimpan dalam kondisi higienis. Poin 11, itu panen. Yang pertama ada perlengkapan dan peralatan dibersihkan dan dijaga dalam kondisi bersih dan higienis. Kedua, panen dipersiapkan dengan baik untuk menghindari pengaruh temperatur yang tinggi pada ikan. Ketiga, pada saat panen dilakukan upaya untuk menghindari terjadinya penurunan mutu dan terkontaminasi ikan. Dan yang terakhir, penanganan ikan dilakukan secara higienis dan efisien sehingga tidak menimbulkan kerusakan fisik. Poin ke-12 ada penanganan hasil. Yang pertama ada peralatan dan perlengkapan untuk penanganan hasil, mudah dibersihkan dan didisinfeksi bila perlu, serta selalu dijaga dalam keadaan bersih. Kedua, ikan mati segera didinginkan dan diupayakan suhunya mendekati minus 12 derajat Celcius di seluruh bagian. Ketiga, proses penanganan seperti pemilihan, penimbangan, pencucian, pembilasan, dan lain-lain dilakukan dengan cepat dan higienis tanpa merusak produk. Dan yang terakhir, berdasarkan persyaratan yang berlaku, bahan tambahan dan kimia yang dilarang tidak digunakan pada ikan yang diangkut dalam kondisi mati atau hidup. Kemudian, pengangkutan. Pada pengangkutan, peralatan dan fasilitas pengangkutan yang digunakan mudah dibersihkan dan selalu terjaga kebersihannya, seperti box, wadah. Terus kemudian pengangkutan dalam kondisi higienis untuk menghindari kontaminasi sekitar seperti udara, tanah, air, oil, bahan kimia, dan lain-lain, dan kontaminasi silang. Kemudian 3, suhu produk selama pengangkutan mendekati suhu CRS 20 derajat Celcius pada seluruh bagian produk. Kemudian yang terakhir ada ikan hidup ditangani dan dijaga dalam kondisi yang tidak menyebabkan kerusakan fisik atau kontaminasi. Pembuatan limbah. Limbah cair, padat, dan berbahaya dikelola, dikumpulkan, dan dibuang dengan cara yang higienis dan saniter untuk mencegah kontaminasi. Pencatatannya dilakukan rekaman pada jenis dan asal pakan pabrikan, serta bahan baku pakan ikan untuk pakan buatan sendiri. Penyimpanan, rekaman penggunaan obat ikan, bahan kimia, dan bahan biologi atau perlakuan lain selama masa pemeliharaan. Penyimpanan rekaman kualitas air seperti air sumber, air pasok, air pemeliharaan, dan limbah cair sesuai kebutuhan. Penyimpanan rekaman kejadian penyakit yang mungkin berdampak pada keamanan pangan produk perikanan. Keamanan panen disimpan dengan baik. Catatan atau rekaman pengangkutan ikan disimpan dengan baik. Tindakan perbaikan atas bahaya keamanan pangan dilakukan dengan kegiatan yang rutin dan terkendali. Tindakan perbaikan dilakukan dengan tepat dan segera sesuai masalah yang ditemukan. Pelatihan. Pemilik unit usaha atau pekerja sadar dan terlatih seperti pelatihan, seminar, workshop, sosialisasi, dan sebagainya dalam mencegah dan mengendalikan bahaya keamanan pangan dalam perikanan budidaya.